Hai, apa kabar semuanya? Aku Davina, di sini sebagai MC pada Edukasi 5 Menit Podcast. Di sini aku nggak sendiri, ada Dinda Sela, Michael, dan Pradevka yang akan nemenin kalian semua. Di sini kita siap berbagi cerita, tentunya masih di podcast yang menambah wawasan kita agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba, terutama morfin. Kita pun bakal nemenin waktu luang kalian semua dengan beberapa pengetahuan mengenai morfin. Selamat mendengarkan. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama ya. Dari kalian itu ada yang paham gak sih morfin secara general itu apa? Oke, di sini mungkin aku yang akan jelasin. Jadi, morfin itu secara general berasal dari kata morphos yang berarti itu dewa mimpi. Yang dimana morfin ini sendiri adalah alkaloid analgesik yang kuat ditemukan pada tanaman opium. Morfin adalah sejenis obat dalam golongan tersebut atau narkotika yang bekerja langsung dalam sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke, perlu diketahui juga kalau morfin ini termasuk dalam narkotika golongan 2 ya. Sehingga menghilangkan rasa sakit dalam intensitas sedang hingga berat seperti kanker atau serangan jantung. Nah, pecandu morfin biasanya memanfaatkan efek dari zat ini tuh yang berupa perasaan bahagia yang berlebihan atau fly, atau mungkin orang-orang lebih kenalnya dengan istilah euforia. Semangat yang luar biasa, tidak mudah lelah, merasa semua masalah dapat teratasi. Sehingga penyalahgunaan morfin dapat menyebabkan ketergantungan dan akan berdampak negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Oh iya, Din. Kalau untuk efek samping dari morfin tuh kira-kira apa aja ya? Nah, kalau untuk perempuan ya, biasanya itu akan mengganggu kesuburan pada perempuan itu sendiri. Terus kalau misalnya dampak buruk yang timbul setelah penggunaan si morfin itu sendiri tuh menurunkan kesadaran, terus menimbulkan euforia yang udah tadi disebutin, kebingungan, berkeringat, pingsan, terus efek tenggorokan seperti terbakar, atau mungkin anak muda biasa bilangnya itu istilah gaul itu ceket ya, dan juga perubahan suasana hati, dan juga kejang lambung, produksi air seni berkurang, dan juga gangguan menstruasi dan impotensi yang udah tadi aku sebutin di awal. Oke, thank you Dinda. Oke. Selanjutnya, Indonesia tuh udah melakukan apa aja sih untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi gini lah. Kalau kita balik lagi nih ya ke tema podcastnya, di Indonesia sendiri penyalahgunaan morfin dan narkotika itu masih tinggi. Kondisi ini loh yang menimbulkan dilema tersendiri bagi dunia medis. Karena keberadaan morfin itu masih dibutuhkan sebenarnya untuk pereda nyeri. Nah, narkoba itu kan ancaman besar bagi generasi muda Indonesia. Dilihat dari sisi manapun, narkoba itu barang haram yang merugikan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Jadi jangan sampailah pelajaran-pelajaran Indonesia menganggap mengonsumsi narkoba itu sebuah tren, dan bagi yang tidak memakainya dianggap ketinggalan zaman. Oke, balik lagi ya. Sebenarnya pemberantasan narkoba itu udah dilakukan oleh dunia internasional loh. Banyak negara-negara yang sedang melakukan program perangi narkoba. Namun tetap aja masih merajalela dan sulit dicegah. Tapi ada loh beberapa upaya yang dilakukan Indonesia untuk memerangi narkoba ini. Antara lain kayak gini nih. Yang pertama, pemerintah menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. Hukuman maksimalnya mati loh. Terus yang kedua, Indonesia bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. Yang ketiga, Indonesia melakukan upaya edukasi atau penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Yang keempat, Indonesia memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. Dan yang terakhir yang kita tahu, Indonesia sudah membentuk Badan Narkoba Nasional atau disebut BNN. Jadi gitu dah. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih supaya orang-orang paham mengenai edukasi tentang baik dan buruknya morfin bagi dirinya sendiri? Oke deh, aku jawab nih di sini, Dav. Oke, Gevan. Ya, boleh. Pertama-tama aku kayak ngejelasin dulu dampak positifnya nih. Kayak dampak positif dari efek narkoba ini, kayak salah satunya bisa mengakibatkan kerja organ tubuh kita tuh seperti jantung dan otak tuh bisa lebih cepat dari biasanya. Terus juga kayak misalkan kita lagi depresan, kayak efek dari narkoba juga kayak bisa menekan sistem syaraf pusat, kayak
bisa mengurangi aktivitas fungsional tubuh gitu. Kayak mungkin pemakainya kayak misalnya lagi depresan atau gimana, dia bisa membuat kayak dirinya itu merasa lebih tenang, bahkan bisa sampai tertidur, bahkan tidak sadarkan diri gitu loh. Lalu ada kayak dampak negatifnya itu tersendiri. Kayak dampak negatifnya itu kita bisa ngalamin kayak kejang-kejang, terus imajinasi, terus halusinasi. Terus ada juga kayak gangguan pada jantung, kayak pembuluh darah, kulit, dan paru-paru. Yang kayak bakal ngakibatin kayak sering sakit kepala, mual-mual, muntah. Bahkan kayak kondisi tubuh kita juga bakal makin mengurus. Dan bakal ganggu banget itu terhadap kesehatan reproduksi kita gitu. Nah, di sisi lain kayak pola pikir dari individu itu sangat dibutuhkan gitu. Dan kayak adanya upaya untuk menyadarkan orang-orang dari bahayanya narkoba itu juga sangat pentingnya gitu buat dilakukan di Indonesia terutamanya ya. Terus bagi semula yang kayak orang-orang tuh anggap narkoba itu salah satu hal yang kayak mungkin boleh dicoba atau gimana, itu benar-benar harus diedukasiin lagi kayak dari narkoba itu sendiri memiliki dampak yang sangat buruk gitu, yang terutama bukan hanya daripada diri kita sendiri, tapi dampaknya itu eksternal juga dapat gitu. Kayak orang lain bakal ngelihat kita tuh kayak gimana. Semakin kita hancur kan orang lain juga kayak mikir kita kayak ini orang kayaknya punya dampak negatif juga gitu. Nah, kita nggak mau kita di posisi yang seperti itu. Maka dari itu ya kita mau tidak mau harus mengerti bahwa narkoba itu yang bukan sesuatu yang baik gitu. Walaupun memang ada hal positifnya, tapi sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan sendiri dan apalagi melebihi batas. Oke, lanjutnya kayak aku juga punya quotes nih, kayak mungkin orang-orang ngira kalau narkoba itu keren gitu. Sedangkan kalau di realitanya kayak keren itu sebenarnya ya kita berprestasi, bukan sakau sampai mati gitu. Terus yang harus dilakukan orang-orang di Indonesia terutamanya kayak kita tuh harusnya menggalakkan gerakan anti narkoba untuk generasi yang sehat, cerdas, dan religius. Segitu sih dari aku, kayak untuk perkembangan zaman ini harusnya sih lebih baik gitu. Kita mengenal sesuatu itu dari dampak yang positif dan negatifnya dan jangan mengikuti hal-hal yang negatif. Sekian dari aku, Dav. Oke, terima kasih Gevan. Siap. Oke, kalau begitu sekian dari Edukasi 5 Menit Podcast. Terima kasih untuk Dinda, Michael, dan Pradevka yang sudah mau sharing mengenai narkoba. Sampai jumpa kembali.